Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 dengan materi nasi dengan daya cerna pati rendah, mata kuliah percobaan makanan dengan dosen pengampu Ibu Risti Rosmiati SGZ MSI. Sini pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya yang terlebih dahulu. Yang pertama ada Henisa Febrianti, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Nabila Nur Azizah, dan Nabila Syafitri, dan Nurul Anissa, dan Winda Atika Najirah. Yang pertama pendahuluan akan disampaikan oleh Nurul. Berus atau Oryza sativa merupakan makanan pokok yang menghidupi 2/3 populasi dunia dan memproduksi tahunan global sebesar 505 juta ton pada tahun 2021 dan terus meningkat. Beras merah kaya akan serat, energi mineral, protein, vitamin, dan biomolekuler yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun selama proses pemolesan, lemak, protein, vitamin, dan polifenol dihilangkan sepanjang dedak sehingga hanya tersisa karbohidrat dalam nasi putih. Oleh karena itu, nasi putih umumnya dianggap memiliki indeks glikemik yang tinggi karena 80% berat garing beras terdiri dari pati. Konsumsi makanan dengan nilai GI tinggi dalam jumlah tinggi dapat memicu beberapa penyakit kesehatan seperti diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Next. Teh atau Camellia sinensis adalah salah satu minuman paling populer yang dikonsumsi di seluruh dunia. Secara umum, teh diklasifikasikan menjadi 3 jenis berdasarkan derajat fermentasinya. Teh hijau atau teh non-fermentasi, teh oolong, teh yang difermentasi sebagian, dan teh hitam, teh yang difermentasi sepenuhnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa senyawa polifenol yang terjadi pada ekstrak teh berpotensi menurunkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes dengan cara menghambat enzim pencernaan sehingga menurunkan kadar glukosa darah. Katekin merupakan senyawa fenolik utama dalam teh. Setelah konsumsi teh, katekin tampaknya diserap dengan cepat pada konsentrasi maksimumnya. Setelah masuk ke dalam tubuh hewan, polifenol teh memberikan efek antioksidan dengan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan. Kemudian ada bahan dan teori. Yang pertama bahan kimia, termasuk ada satesin, episatesin, galosationsin, epigalosationsin, episatesin galate, katekin galat, epigalokatekin galat, galokationsin galate. Kemudian ada air deinosisasi, kemudian ada pepsin, kemudian ada invertasi, kemudian ada amiloglusosisade, kemudian ada reagen fenol besi klorida, kemudian ada asam galat monohidrat, kemudian ada asam tetrametisroman, kemudian ada asam klorida. Kemudian ada sampelnya. Daun teh tanaman teh Cina ini dipanen dan diproses untuk setiap variasi teh yang berbeda di perkebunan teh Suiron di Provinsi Siang Rai, Thailand. Daun teh olahan dari seluruh sampel timnya itu teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Dikemas dalam kantong tertutup aluminium dan dipindahkan untuk dianalisis di Universitas Mae Fang Luang, Provinsi Siang Rai, Thailand. Nasi melati Thailand putih atau HM dan beras ketan putih atau ST diperoleh dari toko beras Pitit Capak, Provinsi Chiang Rai, Thailand. Kemudian ada persiapan sampelnya. Yang pertama infus teh. 5 gram sampel daun teh dicampur dengan 500 ml air panas dengan derajat 95 derajat Celcius selama 5 menit dengan pengocokan terus-menerus. Sampel teh kemudian disaring melalui kertas saring Wattman nomor 1. Kemudian bagian yang disaring segera didinginkan hingga 37 derajat Celcius dalam
penangas air. Yang kedua ada ekstraksi metanol. Untuk mengekstraksi senyawa dari daun teh kering, 1 gram daun teh kering yang digiling dicampur dengan 20 ml metanol 70% dan disimpan pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit dalam penangas air. Selama inkubasi, sampel diremix secara kuat selama 5 dan 10 menit. Sampel disentrifugasi menggunakan mesin sentrifug pada 1800 SG selama 10 menit. Dan supernatan dikumpulkan. Prosedur ini kemudian diulangi, supernatan digabungkan dan volume disesuaikan hingga 50 ml dengan metanol 70%. Kemudian yang ketiga ada persiapan nasi matang. Nasi melati Thailand disiapkan mengikuti metode memasak nasi eksperimental Tamura dengan beberapa modifikasi. Secara singkat, 40 gram nasi putih dicampur dengan 200 ml air dan dimasukkan ke dalam rice cooker listrik. Sampel beras dimasak dalam 45 menit. Sampel nasi yang sudah matang kemudian dikeluarkan dibungkus dengan plastik film dan disimpan dengan penangas air suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit sebelum diproses lebih lanjut. Untuk beras ketan sampel gaba direndam dalam air selama 19 jam. Biji-bijian yang direndam dikukus selama 45 menit menggunakan pengukus sesuai metode memasak tradisional Thailand. Setelah matang, sampel yang telah matang dibungkus dengan plastik film dan diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 30 menit untuk menstabilkan kelembapan biji-bijian. Kandungan pati total dari sampel biji-bijian yang dimasak ditentukan dengan menggunakan alat uji pati total. Terima kasih. Selanjutnya ada penentuan kadar air, di mana kaleng dan tutup aluminium dikeringkan dalam pengering udara panas pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam dan dipindahkan ke desikator untuk mendinginkannya. Kaleng dan tutupnya yang sudah kering ditimbang, diisi seluruh sampel teh, kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Dalam pengeringan udara panas. Setelah kering, kaleng berisi sampel yang sudah kering itu ditimbang kembali. Kadar air daun teh kering dinyatakan dalam basis basah. Selanjutnya ada penentuan kandungan polifenol total atau TPC, di mana TPC itu ditentukan menggunakan uji Volin Sioscalteu. 500 mikroliter sampel yang diekstraksi, 2,5 mili reagen Volin Sioscalteu dan 2 mili natrium karbonat ditambahkan ke dalam tabung reaksi dan diaduk rata. Campuran tersebut disimpan pada suhu kamar selama 1 jam dan absorbansi diukur pada 765 nm menggunakan spektrofotometer UV FIS. VC dilaporkan sebagai setara miligram asam galat atau GAE per gram sampel teh kering. Selanjutnya ada uji pemulungan radikal bebas, di mana sampel yang diekstraksi diencerkan 1-20 kali lipat menggunakan air suling dan kemudian 100 mikroliter sampel ekstra yang diencerkan dicampur dengan 3,9 mili 60 mikrosolusi MDPPH. Campuran tersebut disimpan dalam gelap pada suhu kamar selama 30 menit dan serapannya diukur pada 517 nm menggunakan spektrofotometer. Kemudian kegiatan pemulungan radikal tersebut diungkapkan sebagai mikromol trolox setara TEA per gram sampel teh kering.
Selanjutnya ada ferrik mengurangi kekuatan antioksidan, di mana sampel yang diekstraksi eh, atau setara dengan 400 mikroliter dicampur dengan 2,6 mili reagen FRAP, lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit dalam penanas air yang suhunya dikontrol. Absorbansi diukur pada 595 nm menggunakan spektrofotometer. FRAP dinyatakan sebagai mikromod FeSO4 setara per gram sampel kering. Baik, selanjutnya analisis katekin teh. Analisis katekin teh ini menggunakan metode HPLC, di mana dilakukan berdasarkan standarisasi internasional. Pertama, infus teh dan ekstrak metanol ini disaring melalui filter jarum suntik nilon, yang kemudian ditransfer ke botol kaca autosampler sebelum kita suntikkan ke sistem HPLC, di mana volume injeksinya ini sebesar 10 ml dengan fase gerak itu asam trifluoroasetat dan asetonitril. Kemudian kedua larutan tersebut disaring menggunakan filter selulosa asetat dengan gradien yang sama. Sedangkan pemisahan dan kuantifikasi teh katekin ini kita peroleh menggunakan kolom yang tersedia secara komersial, di mana suhu tersebut berupa 30 derajat Celcius. Nah, untuk standar kurvanya dibuat pada berbagai konsentrasi, yaitu sebanyak 9 konsentrasi berbeda, dan dianalisis menggunakan rakap 2. Katekin kita identifikasi menggunakan perbandingan waktu retensi dan data spektral dengan waktu berdasarkan standar tersebut. Nah, untuk perhitungannya, jumlah katekin dalam ekstrak teh dinyatakan sebagai gram per 100 gram sampel kering. Next. Berikutnya, simulasi pencernaan gastrointestinal in vitro. Pencernaan gastrointestinal in vitro dengan model 2 tahap ini digunakan untuk mengkategorisasi stabilitas dan aktivitas polifenol, serta mengetahui pengaruh infus teh terhadap pencernaan pati selama pencernaan lambung dan usus. Pertama, larutan pepsin dibuat dengan mendispersikan pepsin dari mukosa lambung, yaitu di sini kita menggunakan babi, yang kita gunakan diaduk dengan magnetic stirrer. Kemudian untuk larutan enzim usus, kita gunakan pankreatin dari pankreas dan amiloglukosidase yang kita tambahkan ke campuran cairan usus dan buffer. Lalu kita tambahkan sampel nasi dan infus ke teh ke reaktor kaca sebelum ke proses pencernaan bersama, di mana reaktor ini terhubung dengan waterbed. Waterbed itu alat yang digunakan untuk mengatur suhu pada suatu cairan. Kemudian suhu yang harus kita pertahankan adalah 37 derajat Celcius. Dan terakhir, fase lambung ini dimulai ketika larutan pepsin kita masukkan ke dalam reaktor. Sedangkan fase usus dimulai dengan penambahan larutan enzim usus. Selanjutnya, ke-9 itu kandungan glukosa dan kinetika hidrolisis pati. Nah, untuk glukosa yang kita lepaskan diukur menggunakan alat uji deglukosa dari supranatan. Supranatan itu adalah larutan yang sudah dipisahkan dari padatan yang terendap bagian bawahnya. Nah, dari langkah sebelumnya dicerna menggunakan amiloglukosidase dalam buffer asetat. Kemudian kita inkubasi dalam penangas air pada suhu 37 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian campuran digabungkan dengan larutan GOPOD. Selanjutnya diinkubasi dalam penangas air pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Absorbansi dari larutan ini diukur setelah 1 jam menggunakan spektrofometri dengan hasil sebagai presentasi menggunakan persamaan yang dapat kita lihat bersama-sama. Kemudian terakhir ada perkiraan indeks glikemi atau EGI yang menunjukkan karbohidrat yang dikonsumsi dalam berbagai jenis makanan berdasarkan kadar glukosa darah pas ordinal dihitung dengan persamaan sebagai berikut.
Untuk yang terakhir ada analisis statistik, di mana data analisis ini menggunakan metode ANOVA yang diuji jarak berganda dungkan menggunakan perangkat Luna SPSS versi 16 dengan signifikansi statistik ditetapkan pada P kurang dari 0,05. Selanjutnya itu ada bahan untuk perlakuan formula. Bahan yang ditambahkan pada perlakuan formula di sini adalah beberapa jenis teh. Beberapa jenis teh ditambahkan serta dicerna bersama nasi untuk mengetahui regulasi pencernaan pati pada nasi. Next. Bahan-bahan yang ditambahkan untuk perlakuan formula yaitu yang pertama ada teh hijau, teh oolong, dan teh hitam masing-masing sebanyak 1 gram dicampur dengan 20 ml metanol 70%. Yang kedua ada nasi melati dan beras ketan yang dimasak sebanyak masing-masing 40 gram dengan air sebanyak 200 ml. Selanjutnya yaitu ada masalah yang coba diatasi. Masalah yang coba diatasi pada penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh berbagai jenis teh terhadap stabilitas katekin teh dan penghambatannya terhadap pencernaan pati beras selama memasak. Di mana teh hijau menunjukkan efek penghambatan tertinggi dikarenakan teh hijau mengandung katekin yang menghambat kerja amilase, salah satu enzim terpenting yang terlibat dalam pencernaan pati. Hal ini disebabkan oleh hubungan antara ekstrak teh, substrat, pati, dan enzim. Akibatnya, ketika pelepasan glukosa rendah, proses beralih dari substrat ke produk. Seiring waktu, reaksi mencapai kesetimbangan dan pelepasan glukosa mencapai puncaknya. Hidrolisat pati bersaing dengan ekstrak teh untuk mendapatkan tempat pengikat, sehingga hambatannya berkurang. Komponen dalam ekstrak teh mungkin bereaksi berbeda terhadap sistem enzim, sehingga menghasilkan tren yang menghambat atau mendorong. Hasil ini mungkin disebabkan oleh interaksi langsung antara katekin dan pati. Kemudian ada alasan penggunaan bahan. Teh hijau dipilih sebagai bahan karena menunjukkan efek penghambatan tertinggi pada pencernaan pati, serupa dengan penelitian sebelumnya yang menemukan efek penghambatan tertinggi pada teh hijau. Teh hijau mengandung katekin yang membuat kerja amilase, salah satu enzim terpenting yang terlibat dalamnya dalam pencernaan pati. Kemudian ada kandungan yang terdapat pada teh hijau. Teh hijau mengandung katekin yang menghambat kerja amilase, salah satu enzim terpenting yang terlibat dalam pencernaan pati. Demikian pula menemukan tingkat hidrolisis pati dan indeks glikemik yang tinggi. Nasi lilin dengan kandungan amilosa rendah, selain konsentrasi amilosa dan amilopektin, struktur beras juga mempengaruhi hidrolisis pati. Beras ketan dimasak dengan cara dikukus sehingga menyebabkan lebih banyak gangguan pada jaringan bagian dalam butiran, sehingga menghasilkan struktur berpori dibandingkan dengan nasi melati yang dimasak menggunakan rice cooker. Hal ini mungkin disebabkan oleh hubungan antara ekstrak teh, substrat pati, dan enzim. Akibatnya ketika pelepasan glukosa rendah, proses beralih dari substrat ke produk. Seiring waktu, reaksi mencapai kesetimbangan dan pelepasan glukosa mencapai puncaknya. Hidrolisat pati bersaing dengan ekstrak teh untuk mendapatkan tempat pengikatan, sehingga hambatannya berkurang. Komponen dalam ekstrak teh mungkin bereaksi berbeda terhadap sistem enzim, sehingga menghasilkan tren yang menghambat atau mendorong. Berikutnya target sasaran. Yang menjadi target sasaran dari produk ini yaitu nasi dengan daya cerna pati rendah adalah untuk para penderita diabetes guna mengontrol kadar gula darah. Selain itu, produk ini juga dapat ditujukan kepada mereka yang ingin menurunkan berat badan atau mencegah penyakit kronis yang terkait dengan obesitas seperti penyakit kardiovaskular. Yang terakhir ada kesimpulan.
Teh hijau merupakan bahan yang paling efektif untuk menghambat pencernaan pati, kemudian diikuti teh oolong dan teh hitam. Terhambatnya pencernaan pati disebabkan oleh interaksi antara katekin dan enzim pencernaan. Beras ketan menunjukkan laju hidrolisis dan indeks glikemik yang jauh lebih tinggi dibandingkan beras melati yang disebabkan oleh struktur beras ketan yang sangat berpori sehingga sulit bagi katekin untuk melawan enzim amilase. Kehadiran katekin teh dalam saluran pencernaan adalah cara yang mungkin untuk menurunkan indeks glikemik melati. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.